Di ujung sebuah jalan kecil yang sering tergenang setelah hujan, ada sebuah rumah makan. Padang yang tampak biasa di siang hari. Papan nama cat merah pudar, deretan panci beruap, tumpukan piring di rak, dan ibu-ibu yang mengaduk sambal dengan tangan cekatan. Tapi di malam hari, tempat itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Lampu neon di depannya menyala 24 jam, menarik orang-orang dari geng-geng, dari kos-kosan, dari kantor yang lelah. Mereka masuk, makan, lalu pergi, seperti belum pernah menyimpan apapun yang aneh di kepala mereka, atau memang tidak berani menyimpannya. Orang-orang menamainya Sari Padang. Nama itu tidak istimewa. Yang istimewa adalah bisik-bisik yang beredar. Rendang mereka bukan daging biasa. Ada kabar bahwa setiap potong rendang, setiap suap gulai adalah hasil tumbal nyawa yang dikorbankan untuk membuat rumah makan itu sempurna. Selalu penuh, selalu menguntungkan. Ada yang bilang tumbal itu diganti secara gaib, sehingga yang terlihat oleh pembeli hanyalah daging sapi empuk yang dimasak sempurna. Yang paling membuat orang merinding, semua yang tahu biasanya sudah berubah. Senyumnya kosong, matanya tampak jauh, dan nasibnya berubah jadi lebih baik. Tapi harganya entah berapa. Bima pertama kali mendengar cerita itu dari kenalan ojek online. Bima sendiri bukan orang kota besar. Dia baru 2 bulan bekerja paruh waktu mengantar makanan. Sari Padang sering muncul sebagai tujuan alamatnya. Selalu sibuk, pesanan selalu banyak. Yang membuat Bima penasaran bukan sekadar cerita, melainkan sesuatu dalam dirinya yang merasakan ketidaknormalan. Rumah makan yang selalu penuh pada jam-jam aneh, yang selalu punya stok rendang bahkan ketika pasokan ternak macet. Dan di belakang semua itu, pintu kecil berwarna hijau tua yang selalu tertutup rapat, pintu yang tidak pernah dilalui pelanggan. Suatu malam, hujan tipis dan Bima mendapat pesanan besar, 3 piring rendang, 2 gulai, 10 sambal. Alamatnya Sari Padang, dan sebagai kebiasaan, pesanan itu harus diambil sendiri. Jam di telepon menunjukkan hampir tengah malam. Hati Bima berdebar, bukan karena takut basah, lebih karena dorongan ingin tahu yang tiba-tiba seperti batu kecil yang jatuh ke dalam genangan, membuat riak tak bisa diabaikan. Di dalam rumah makan, aroma bumbu berpadu dengan uap santan. Pelayan muda tersenyum sambil menaruh piring-piring di meja panjang. Pemiliknya, seorang pria paruh baya dengan kepala botak dan jaket hitam, duduk di pojok sambil mengorek gigi. Ia tidak tampak lelah, matanya tajam, seperti 2 arang yang tidak pernah padam. Di belakangnya, di antara panci besar dan tabung gas, ada satu pintu kecil yang selalu dalam posisi sedikit kekunci. Para pegawai menunduk sedikit ketika melewati pintu itu, seperti memberi hormat, tapi tidak ada yang menjelaskan kenapa Bima menunggu pesanan dibungkus. Seorang pegawai tua yang wajahnya disinari lampu temaram turun ke ruang belakang sambil membawa sebuah kotak kecil yang ia bungkus dengan kain hitam. Suasana tiba-tiba berubah. Udara seakan menebal. Di meja dekat pintu kecil, seorang pria muda yang bekerja di dapur berdiri, berhenti, lalu bergumam sesuatu dalam bahasa yang Bima tidak mengerti. Bukan doa biasa. Ada getar aneh di suara itu, seperti mantra yang diucapkan sambil menahan napas. Bima sadar, ia menahan napas juga. Ia menemukan dirinya mengikuti langkah pegawai itu dengan alasan mengambil minum. Di lorong sempit samping dapur, ia melihat celah di pintu hijau tua itu. Dari celah itu, cahaya kuning remang menetes seperti lilin. Ada suara yang bukan suara masakan, bisik-bisik, dan alunan suara serupa orang menangis tipis. Aroma yang menyengat, bukan hanya bumbu, ada bau yang lebih dalam yang mengait di dalam tenggorokan Bima, bau yang membuatnya nyaris muntah. Ia menempelkan telinga ke pintu. Di baliknya, ia mendengar 1-2 langkah yang teratur, seperti ritual. Lalu,
Suara seorang perempuan lirih, memohon. Bima merasakan gemetar di seluruh tubuh. Ia tidak pernah berniat mendengar permohonan itu, tapi telinganya tak mau berpaling. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka sedikit, dan pegawai tua itu lewat. Tangannya kosong sekarang. Bima menyelinap ke belakang tumpukan kantong beras, berusaha menenangkan napas. Ketika ia melihat ke dalam ruang kecil itu, ia hampir menjerit. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Di sana ada sebuah meja panjang berlapis kain putih. Di atasnya tidak ada apa-apa yang tampak seperti yang diceritakan orang. Tidak ada tubuh terletak tercekik seperti film murahan. Yang ada hanyalah sebuah panci besar. Tutupnya rapat, uap mengepul keluar sedikit dari celah, dan sebuah aura panas yang terasa bukan hanya karena api. Bima tahu, tanpa melihat lebih jauh, bahwa di panci itu sesuatu sedang diubah. Ia tidak melihat daging hidup berubah, tapi ada getaran, seperti ada cerita yang ditarik keluar dari sesuatu dan dicampur dengan cabai dan serai. Sekujur tubuhnya dingin, namun mulutnya kering karena rasa ingin tahu yang menyiksa. Ketika Bima kembali ke depan untuk mengambil pesanan, pegawai muda itu menatapnya dengan mata yang tampak kosong, lalu tiba-tiba tersenyum. "Kamu baru pertama kali malam-malam kesini, ya?" Suaranya lembut seperti mengundang. Bima mengangguk tanpa banyak pikir. Di perjalanan pulang, Bima membawa satu kotak kecil, lagi sebuah bungkus rendang ekstra yang dimasukkan salah satu pegawai ke dalam tas ojeknya. Tanpa sepatah kata, Bima kira itu kejutan gratis. Ia membuka bungkus itu di bawah payungnya saat menunggu lampu lalu lintas. Potongan rendang di dalamnya berkilau lemak dan bumbu. Wanginya membuat perutnya meronta. Tanpa sadar, ia mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulut. Rasanya sempurna empuk, pedas, asin, gurih, seperti cita rasa yang telah berlatih puluhan tahun. Tapi bersama rasa datang pula sesuatu yang lain. Sebuah gambar samar melintas di kepalanya. Sebuah dapur sederhana, seorang anak kecil yang berlari sambil memanggil ibu. Tawa di pasar, dua tangan yang tergenggam erat, sebuah lampu yang dipadamkan, lalu kesunyian panjang. Mata Bima terbuka lebar. Ia merasakan isak kecil yang bukan berasal dari dirinya. Rasanya seperti menonton potongan memori seseorang yang bukan dirinya. Malam itu, Bima pulang dengan kepala penuh bayangan. Ia tidak bisa tidur. Di bawah selimut, ia mendengar suara-suara bukan suara dari rumah makan, melainkan potenggun-potenggen kenangan yang semakin jelas. Lagu yang sering dinyanyikan seorang ibu, bunyi gerobak, dan satu suara yang berbisik pelan memanggil namanya. Ia mencoba menepisnya, tapi suara itu menempel seperti getah. Di kebingungan setengah tidur, ia dapat merasakan ada sesuatu menempel di tasnya. Benang merah tipis yang terlilit di pegangan. Benang itu kecil, hampir tidak terlihat. Bima mengangkatnya. Ujungnya berbau rempah dan tanah basah. Keesokan harinya, kota tampak biasa-biasa saja. Orang berlalu lalang, pedagang asongan, meniup uap dari panci. Namun pandangan Bima sudah berubah. Ia melihat pelanggan sari padang yang wajar, ibu-ibu, tukang ojek, mahasiswa, tetapi di mata mereka ada sesuatu yang tak lazim. Mereka tampak lega, seperti beban berat baru saja dilepaskan. Beberapa dari mereka menatap Bima sekilas lalu segera memalingkan muka, seperti takut tertangkap melihat sesuatu yang tak seharusnya. Bima mulai menerima pesan-pesan aneh. Foto piring kosong dari nomor tidak dikenal. Permintaan datang malam nanti. Dan gambar sebuah pintu hijau tua yang hanya membuatnya ingin muntah. Di kepala Bima mulai muncul satu pertanyaan yang tidak bisa ia hilangkan. Jika setiap potong rendang membawa memori, membawa harga yang tidak terlihat, siapa yang menyediakan memori itu?
siapa yang digantikan. Malam-malam berikutnya, Bima kembali bukan karena ingin, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang ditarik ke sana. Ia ingin menjawab pertanyaan, atau mungkin ia tidak mau menjawabnya. Di balik lampu neon, pintu hijau, dan panci besar yang menguap, kota itu menyimpan kesepakatan lama. Rezeki yang mengalir tidak pernah datang tanpa harga. Orang-orang makan, tertawa, dan kembali. Beberapa merasa berhutang kepada rumah makan itu, namun mereka tetap datang karena hidup berjalan. Hasrat makan tidak menunggu moralitas. Di akhir bab ini, Bima berdiri di luar Sari Padang, menatap ke dalam lewat kaca berkabut. Di meja pojok, Pak pemilik mengangkat gelas teh, menatap lurus ke arah Bima, meski jarak memisahkan mereka. Di wajahnya ada sesuatu yang seperti kemenangan lembut. Lampu neon berkedip sebentar. Di saku Bima, benang merah terasa hangat, seperti denyut yang beradaptasi dengan arteri. Ia tahu satu hal sekarang. Malam ini bukan lagi sekadar makan. Ada janji yang telah ia sentuh. Dan janji itu tidak pernah dibayar dengan uang saja. Di kota kecil itu, rumah makan itu tetap buka. Dan orang-orang terus datang untuk kenyang, untuk rezeki, atau mungkin untuk lupa. Tapi ada yang tak bisa dihapus. Tiap suap membawa cerita yang hidup, dan cerita-cerita itu tidak selalu berakhir di perut. Mereka menetap, mereka berbisik di telinga di tengah malam. Mereka menunggu selanjutnya. Sejak malam itu, hidup Bima tidak lagi terasa sama. Makan terasa aneh, tidur sulit, dan setiap kali ia menutup mata, potongan kenangan asing muncul begitu jelas, seolah-olah miliknya sendiri. Ada suara tangisan, ada tawa, ada bisikan, semuanya bukan miliknya, tapi menempel seperti bayangan. Benang merah yang ia temukan di tas ojeknya kini selalu ikut kemanapun ia pergi. Bima sudah mencoba membuangnya, ia meletakkannya di tempat sampah, di sungai, bahkan membakarnya. Tapi setiap kali bangun tidur, benang itu kembali ada, melilit di gagang tas dengan bau rempah dan tanah basah yang makin menyengat. Malam yang gelap dan jalan sepi suatu malam, Bima mendapat order makanan lagi. Dan tentu saja, alamatnya Sari Padang. Jam hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Jalanan lengang, hanya suara motor Bima yang terdengar. Tapi di belakangnya, ia merasa ada suara ban lain yang mengikuti. Setiap kali ia menoleh, jalan kosong, kanan kiri hanya pohon dan tiang listrik. Saat ia berhenti di lampu merah, suara itu makin jelas. Deru motor, napas berat, bahkan sempat terdengar seperti orang yang tertawa pelan. Bima menoleh cepat, tidak ada apa-apa. Tapi di kaca spion, ia sempat melihat siluet seseorang tanpa wajah. Hanya bayangan hitam, duduk di motor tanpa suara mesin, mengikuti persis di belakangnya. Begitu lampu hijau menyala, Bima langsung memacu motor sekencang mungkin. Tapi anehnya, bayangan itu tidak tertinggal, malah makin dekat, seolah menempel di ekornya. Sampai akhirnya, saat rumah makan Padang itu terlihat dari kejauhan, bayangan motor itu menghilang begitu saja. Rumah makan yang terlalu hidup, rumah makan Sari Padang, di jam 2 pagi. Seharusnya sepi, tapi tidak. Malam itu, Bima melihat beberapa orang duduk di meja, makan dengan lahap tanpa suara. Wajah mereka pucat, mata kosong, mulut mengunyah cepat seperti orang kelaparan berat. Di rak nasi, rendang masih penuh, panas, seakan baru matang. Pak pemilik duduk di meja pojok, seperti biasa, dengan senyum tipis. Tapi kali ini, matanya lebih lama menatap Bima. "Datang lagi kamu, nak?" katanya pelan. "Sudah waktunya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Bima berdiri. "Saya hanya ambil pesanan." "Pak," jawabnya gugup. Pemilik tidak menjawab. Ia hanya menunjuk pintu hijau tua di dapur belakang. Pintu yang Bima tahu tidak boleh disentuh. Tapi malam itu,
Seorang pegawai muda keluar dari pintu itu, membawa nampan berisi rendang segar, dan matanya seolah berkata, "Ikuti." Rahasia di balik pintu hijau tanpa sadar. Langkah Bima mendekat. Pintu itu terbuka, dan aroma rempah bercampur bau besi karat menyeruak keluar. Cahaya lampu minyak menyorot dinding sempit yang penuh coretan aneh, semacam huruf-huruf tua. Di tengah ruangan ada panci besar yang mendidih pelan. Ditutup rapat. Di dekat panci itu berdiri seorang perempuan tua dengan selendang hitam, matanya tertutup kain, tangannya gemetar sambil mengaduk sesuatu di dalam panci dengan sendok panjang. Ia berbisik, "Yang datang malam ini sudah dipilih, benang merahnya sudah terikat." Bima gemetar. Ia tahu perempuan itu bicara tentang dirinya. Tiba-tiba, panci itu bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Tutupnya bergeser sedikit, dan dari celahnya keluar uap pekat bercampur. Suara bukan suara air mendidih, tapi suara orang menangis dan berteriak, berdesakan minta tolong. Bima mundur, hampir jatuh, tapi pegawai muda itu menahannya, menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata lirih, "Kamu sudah makan, kamu sudah bagian dari kita." Rendang yang membawa memori Bima, ingat ia memang sudah memakan rendang itu. Dan kini, di kepalanya kenangan-kenangan asing semakin jelas. Ia bisa merasakan seorang anak kecil berlari di halaman rumah, seorang ibu menanak nasi, seorang bapak yang pulang dengan peluh. Hidup orang lain menempel di dalam dirinya, lengkap dengan rasa sakit saat semuanya direnggut. Semakin lama, Bima mendengar suara-suara itu memanggilnya, meminta dilepaskan. "Tolong, keluarkan kami. Jangan biarkan kami terus dimakan." Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Langsung menembus kepalanya, tawaran gelap pemilik rumah makan masuk ke ruangan itu. Berdiri tegap dengan tatapan tenang, "Kamu sudah melihat, sudah merasakan. Tidak ada jalan keluar, kecuali dua pilihan," katanya. "Pertama, kamu ikut bersama kami, menjadi bagian dari yang menjaga panci ini, menikmati rezeki yang tak pernah habis. Atau kamu jadi salah satu yang dimasukkan ke dalamnya." Kata-kata itu menancap seperti pisau di kepala Bima. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku. Benang merah di tasnya kini melilit makin erat, seperti ular yang menjerat. Perempuan tua dengan selendang hitam mendekat, menempelkan tangannya yang dingin ke dahi Bima. Pandangannya gelap. Ruangan terasa berputar. Dalam sekejap, Bima melihat kilasan. Dirinya duduk di pojok rumah makan, mata kosong, mengunyah rendang tanpa henti. Sementara orang lain yang masuk melihatnya hanya sebagai pelanggan biasa. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi suaranya seakan tertelan uap dari panci besar itu. Akhir malam itu tiba. Listrik rumah makan padam, lampu neon di luar mati, suara hujan deras menggantikan segalanya. Dalam gelap, hanya panci besar itu yang masih berpendar samar, seolah jadi pusat segalanya. Bima terhuyung, lalu pingsan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di kamar kosnya. Tasnya ada di samping, motornya masih utuh, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Tapi di mejanya tergeletak satu piring rendang segar dengan nasi panas yang masih berasap. Dan di samping piring itu ada secari kertas bertuliskan, "Selamat datang di keluarga besar Sari Padang, ikatanmu sudah sah." Bima menatap rendang itu dengan ngeri. Ia tahu, jika ia memakannya lagi, ia akan semakin dalam terikat. Tapi, jika tidak, benang merah di tasnya berdenyut pelan, seakan mengingatkan, ia tidak punya pilihan. Dan dari sudut kamar yang gelap, samar-samar terdengar suara panci mendidih padahal jelas-jelas ia sedang berada jauh dari rumah makan itu. Pagi hari di kamar kos, Bima bangun dengan tubuh lemas. Keringat dingin membasahi bantal.
Napasnya masih terengah, seolah baru saja berlari jauh. Matanya langsung tertuju pada piring rendang yang semalam ada di meja. Nasi sudah mengering, tapi rendangnya masih terlihat segar. Bahkan berkilau seolah baru keluar dari dapur. Bima mendekat perlahan. Semakin ia menatap, semakin jelas suara itu terdengar dari dalam daging. Bisikan lirih, seperti orang menangis. Lepaskan aku, jangan makan lagi. Jantungnya berdegup kencang. Dengan panik, ia mengangkat piring itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Piring pecah, rendang berserakan, tapi anehnya, tidak ada bau basi atau anyir, justru makin wangi. Membuat perutnya berontak, ingin mencicipi. Hari yang tidak biasa Bima mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Ia menyalakan motor, mulai menerima order ojek makanan. Tapi seharian itu, entah kenapa, hampir semua pesanan yang masuk berasal dari Sari Padang. Nama restoran lain jarang muncul di aplikasinya. Kenapa semua dari sana? Gumamnya gusar. Setiap kali ia lewat depan rumah makan itu, pegawai-pegawainya menatapnya dengan senyum tipis. Mereka tidak mengucapkan apa-apa, tapi tatapan itu seperti pesan yang jelas. Kamu sudah milik sini. Lebih mengganggu lagi, setiap pelanggan yang ia antar makanan dari Sari Padang selalu berperilaku aneh. Ada yang begitu menerima pesanan, langsung membuka kotak rendang dan melahapnya di depan pintu dengan mata kosong dan tangan bergetar. Ada pula seorang ibu muda yang tiba-tiba menangis sambil makan, seolah merasakan kehilangan yang besar. Bima tidak tahan melihat itu semua. Suara di tengah malam-malam berikutnya. Suara panci kembali datang ke kamar kosnya. Bukan hanya bisikan, tapi jelas terdengar seperti ketukan dari dalam. Duk, dak, dak. Seakan ada yang terjebak di dalam, berusaha keluar. Bima menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu makin keras. Dan kemudian muncul bayangan di tembok kamar. Siluet seseorang berdiri, kurus, rambutnya panjang menutupi wajah, tangannya terikat dengan benang merah. Siluet itu perlahan mengangkat kepala, dan dengan suara serak berbisik, "Kamu sudah makan bagian tubuhku, sekarang kamu harus ikut denganku." Bima menjerit dan langsung berlari keluar kamar. Ia berlari ke gang tanpa tujuan, sampai tiba-tiba langkahnya berhenti di depan rumah makan Sari Padang. Jam sudah lewat pukul 1 pagi. Tapi rumah makan itu terang benderang, dipenuhi pelanggan yang makan. Tanpa suara Bima merinding. Bagaimana mungkin jam segini masih ramai? Pintu yang membuka sendiri ketika ia menatap ke arah dapur. Pintu hijau tua itu terbuka perlahan, seolah memanggilnya. Dari dalam keluar uap pekat yang membawa bau santan bercampur darah besi. Bima mencoba menahan diri, tapi kakinya bergerak sendiri, melangkah masuk. Di balik pintu, panci besar itu kembali bergetar. Tutupnya terangkat sedikit, dan kali ini Bima benar-benar melihat sebuah tangan pucat, kurus, muncul dari celahnya menggapai-gapai udara. Bima mundur, tubuhnya gemetar, tapi suara Pak pemilik terdengar di belakangnya. "Jangan takut, itu hanya sisa-sisa mereka yang memberi jalan rezeki, tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bersemayam di dalam masakan kami." Pak pemilik berjalan mendekat, menepuk bahu Bima. "Kamu sudah dipilih, Nak. Itu berarti kamu bisa mendengar mereka, bisa melihat mereka. Itu tanda kamu calon penjaga berikutnya." Tawaran yang tidak bisa ditolak Bima menggeleng keras. "Saya tidak mau. Saya bukan bagian dari ini." Pak pemilik tertawa pendek. Matanya berkilat. "Kalau begitu, kamu jadi bagian dari panci." Semua yang menolak akhirnya masuk ke dalam. Tidak ada yang bisa lari. Benang merah itu sudah mengikatmu. Bima melihat ke pergelangan tangannya. Benang merah itu kini muncul jelas, melilit ketat di kulitnya, berdenyut seperti urat hidup. Ia mencoba merobeknya dengan tangan, tapi semakin ia tarik, semakin kuat ikatannya. Di panci besar itu kini muncul wajah-wajah samar.
menekan dari balik tutup, berteriak tanpa suara. Bima mengenali salah satunya, wajah anak kecil yang tadi pernah muncul dalam mimpinya, menangis sambil memanggil ibunya. Pertarungan di dalam kepala Bima berlari keluar ruangan, tapi langkahnya goyah. Suara-suara itu menyerbu kepalanya. Semua ingatan orang-orang yang sudah dimasukkan ke panci kini memenuhi pikirannya. Ia merasa tubuhnya hampir bukan miliknya sendiri. Setiap langkah seperti berjalan di dua dunia. Di satu sisi ia masih di rumah makan, di sisi lain ia berada di lorong panjang gelap dengan pintu-pintu kecil di dinding. Dari balik pintu itu, tangan-tangan keluar, mencoba meraihnya. Bima menutup mata, berusaha melawan. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat suara-suara itu menjerit. Hingga akhirnya ia merasa ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Tubuhnya bergetar, pandangannya kabur, dan ia jatuh pingsan di lantai rumah makan. Pagi yang menipu ketika terbangun, ia kembali di kamar kosnya. Seolah semua hanya mimpi. Tapi di mejanya kini ada sesuatu. Sebuah panci kecil berisi rendang, masih hangat. Di sampingnya ada secarik kertas bertuliskan, "Mereka sudah bersama denganmu. Jangan sia-siakan ikatan ini." Bima mendekat, menatap rendang itu. Kali ini ia tidak hanya mendengar tangisannya, melihat wajah-wajah muncul di permukaan gua. Menatapnya dengan mata kosong, dan bisikan itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Giliranmu sudah dekat." Pagi itu, Bima duduk di lantai kamar kos dengan mata kosong. Panci kecil berisi rendang masih ada di meja. Uapnya seakan tidak pernah berhenti, meski waktu sudah berjam-jam berlalu. Wajah-wajah samar yang semalam muncul di permukaan gua kini makin jelas. Ada seorang ibu muda, seorang bapak tua, seorang anak kecil, semua menatap Bima dengan mata penuh luka. Bima menutup mukanya dengan tangan. Ia tidak. Kenapa aku yang dipilih?" gumamnya dengan suara serak. Tiba-tiba, benang merah di pergelangan tangannya berdenyut, seperti menjawab pertanyaan itu. Semakin keras ia menolak, semakin erat lilitan itu menjerat. Perasaan dikejar seharian itu. Bima mencoba beraktivitas normal. Ia menerima order makanan lain, berusaha menjauhi sari padang. Tapi semakin ia menjauh, semakin aneh kejadian yang menimpanya. Ketika mengantar makanan dari restoran lain, pelanggan yang menerima pesanan justru menatapnya lama dan berkata, "Kamu bau rendang." Padahal jelas-jelas ia tidak membawa rendang hari itu. Seorang anak kecil bahkan sempat menunjuknya sambil menangis. "Ayahku ada di dalam perutnya." Kata-kata itu membuat darah Bima serasa berhenti mengalir. Malam yang tidak bisa dihindari malam harinya. Suara panci kembali terdengar. Kali ini bukan sekadar bisikan, melainkan hentakan keras yang membuat kamar kos bergetar. "Duck, duck, duk." Bima menahan diri, menutup telinga, bahkan bersembunyi di bawah selimut. Tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Ia melihat bayangan panci besar itu berdiri di pojok kamar, meskipun jelas tidak ada benda di sana. Dari bayangan itu, tangan-tangan pucat meraih ke arahnya. Bima akhirnya berlari keluar kos, meninggalkan kamar terbuka begitu saja. Udara malam dingin menusuk, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin jauh dari semua itu. Namun tanpa sadar, langkahnya kembali membawanya ke depan rumah makan Sari Padang. Rumah makan yang berubah rumah makan itu tampak berbeda malam ini. Lampu neonnya berkedip-kedip, papan namanya basah oleh embun, dan pintunya terbuka setengah. Tidak ada suara pelanggan, tidak ada tawa pegawai, hanya kesunyian pekat. Bima ingin lari, tapi kakinya seakan diseret masuk. Begitu ia melangkah ke dalam, pintu tertutup keras di belakangnya. Di dalam, semua meja kosong. Hanya ada pensi-pensi besar di atas meja, tanpa tutup. Dan dari setiap panci itu keluar
Wajah-wajah samar menjerit tanpa suara. Di pojok ruangan, Pak pemilik duduk dengan tenang, menatapnya. Kamu tidak bisa lari, nak. Ikatan itu sudah sah, tapi aku beri kamu kesempatan terakhir. Pilih, ikut menjaga bersama kami, atau masuk ke dalam panci. Upaya melawan Bima gemetar, tapi untuk pertama kalinya, ia mencoba melawan. Tidak, aku tidak mau. Aku akan cari cara memutus ini, teriaknya. Ia menarik benang merah di pergelangan tangannya, mencoba merobek dengan giginya. Tapi semakin ia gigit, benang itu malah menembus kulit, menyatu dengan daging. Darah menetes, tapi benang itu tetap berdenyut. Pak pemilik berdiri, mendekat dengan langkah pelan. Kamu kira ada jalan keluar? Semua yang pernah makan, semua yang terikat, tidak bisa bebas. Hanya ada dua pilihan. Jadi pemakan, atau jadi makanan. Bima mundur, tapi di belakangnya, pensi-pensi besar mulai terbuka. Uap pekat menyelimuti ruangan, membuat matanya perih. Suara jeritan semakin jelas. Kini bukan hanya bisikan, tapi teriakan penuh sakit. Rahasia panci. Tiba-tiba, perempuan tua dengan selendang hitam muncul dari pintu hijau dapur. Ia membawa mangkuk kecil berisi cairan hitam pekat. Matanya yang tertutup kain tetap seakan bisa melihat Bima dengan jelas. Kalau kau benar-benar ingin bebas, minum ini. Kalau kau berani, ikatanmu akan putus. Tapi risikonya, kau akan melihat semua yang sudah dimasukkan ke dalam panci. Semua. Bima ragu, tapi rasa putus asa membuatnya mengambil mangkuk itu dan meneguk cairannya dalam sekali minum. Rasanya pahit, asam, dan dingin membuat perutnya melilit. Sekejap kemudian, dunia di sekitarnya berubah. Dunia di balik uap Bima kini berdiri di dalam lorong panjang gelap dengan dinding-dinding dari besi panas. Di sepanjang lorong ada pintu-pintu kecil. Dari setiap pintu, tangan-tangan kurus keluar, meraih ke arahnya. Wajah-wajah orang yang ia lihat di rendang kini muncul jelas. Menjerit, minta tolong lepaskan kami. Tolong, keluarkan kami. Bima berlari melewati lorong itu. Tapi semakin jauh ia berlari, semakin banyak pintu yang terbuka. Suara tangisan memenuhi telinganya, membuat kepalanya hampir pecah. Di ujung lorong, ia melihat panci besar yang sama. Tutupnya setengah terbuka, dan dari dalamnya muncul sosok hitam tinggi, tanpa wajah, dengan benang merah menjuntai dari seluruh tubuhnya. Sosok itu mendekat, dan dengan suara berat berbisik, kalau kau tidak mau jadi penjaga, kau akan jadi isinya. Akhir malam itu Bima terbangun lagi di kamar kos, terengah-engah, tubuhnya penuh keringat. Tapi kali ini, pergelangan tangannya kosong. Benang merah itu tidak ada lagi. Ia menatap kulitnya. Bekas luka masih jelas, tapi tidak ada lilitan liga sesat. Tapi lalu matanya tertuju pada kaca jendela. Di pantulan kaca, ia melihat sosoknya sendiri, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak kosong, wajahnya pucat, dan di belakangnya berdiri siluet panci besar, berdenyut perlahan seperti jantung. Bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kamu memang sudah bebas dari benang, tapi kau tidak bebas dari kami. Dan di meja kamarnya, kini bukan hanya ada piring rendang, melainkan sebuah panci kecil baru dengan uap tipis mengepul, seakan menunggu giliran Bima untuk membuka tutupnya. Sejak pagi itu, hidup Bima semakin tidak masuk akal. Benang merah memang sudah tidak melilit di tangannya, tapi bayangan panci selalu mengikutinya. Ia bisa melihatnya di mana saja, di kaca jendela, di pantulan air got, bahkan di layar ponsel. Ketika ia membuka kamera, selalu ada panci hitam besar, berdenyut seperti jantung, berdiri di belakangnya. Panci kecil yang muncul di meja kamarnya semalam
Masih ada. Uapnya mengepul lembut, meski tidak pernah dipanaskan. Bau rendang menguar, menggoda, sekaligus menakutkan. Setiap kali ia mencoba membuang panci, itu meletakkannya di tong sampah, menendangnya keluar kos, atau bahkan menaruhnya di sungai panci itu, selalu kembali ke kamar. Berada di tempat yang sama, rencana kabur Bima mulai berpikir. Mungkin satu-satunya cara adalah kabur. Ia berkemas seadanya, membawa ransel, meninggalkan motornya di kos. Kalau aku pergi jauh dari kota ini, mungkin semua ini berhenti. Batinnya. Ia naik bus malam menuju kota lain. Jalanan sepi, hanya beberapa penumpang yang tertidur. Bima mencoba memejamkan mata, tapi bayangan panci itu muncul. Di mimpi singkatnya, ia bermimpi duduk di dalam bus yang sama, tapi semua penumpang menoleh ke arahnya dengan mata kosong. Masing-masing sedang mengunyah rendang. Ketika terbangun, ia kaget mendapati bus berhenti di depan rumah makan Padang. Lampunya menyala terang. Papan namanya jelas terbaca, Sari Padang. Padahal jelas, ia sudah meninggalkan kota itu puluhan kilometer. Ini tidak mungkin, bisik Bima. Penumpang yang aneh, penumpang di bus satu persatu turun, masuk ke rumah makan itu. Wajah mereka pucat, langkah mereka kaku, tapi semua tersenyum samar. Bima gemetar, berusaha menahan diri agar tidak ikut turun. Tapi ketika ia melihat ke kaca jendela, pantulannya sendiri sedang berdiri di depan rumah makan, melangkah masuk bersama yang lain. Padahal tubuhnya masih duduk di kursi bus, seperti ditarik paksa. Bima akhirnya ikut turun. Di dalam rumah makan itu penuh, tapi bukan penuh dengan manusia biasa. Di setiap meja duduk sosak-sosak samar, wajahnya kabur, tubuhnya pucat. Mereka makan dengan lahap, tapi makanan di piring mereka bukan nasi dan rendang, melainkan potongan tubuh yang tidak bisa Bima sebutkan dengan kata-kata. Bima menutup mulutnya, hampir muntah di pojok. Seperti biasa, Pak pemilik duduk dengan tenang. Kali ini, ia tidak sendirian. Di sampingnya ada perempuan tua berselendang hitam dan pegawai muda yang dulu menatap Bima dengan mata kosong. Pak pemilik tersenyum. Kamu pikir bisa lari? Tidak ada yang bisa lari dari ikatan ini. Bahkan kalau kamu pergi ke ujung dunia, panci itu akan selalu ikut. Panci kecil di meja. Bima melihat ke mejanya sendiri. Di sana sudah ada panci kecil yang sama seperti di kamarnya, lengkap dengan uap tipis dan aroma rendang. Tutupnya bergoyang pelan, seolah ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Buka, kata perempuan tua dengan suara serak. Kalau kamu berani membuka panci itu, kamu akan tahu siapa yang menunggumu di dalam. Bima menatap panci itu dengan gemetar. Tangannya bergerak pelan, meski hatinya menolak. Saat tutupnya terangkat sedikit, suara tangisan terdengar jelas. Kali ini bukan suara orang asing, tapi suara yang sangat ia kenal. Bima. Suara itu membuat darahnya membeku. Itu suara ibunya. Bayangan masa lalu, kilasan ingatan menghantam kepalanya. Ibunya memasak di dapur rumah kampung, menghidangkan nasi hangat dengan senyum lelah, menepuk bahu Bima kecil sebelum berangkat sekolah. Semua begitu nyata, begitu dekat, sampai air mata Bima menetes tanpa sadar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bima tergap. Pak pemilik menyeringai. Kami tidak hanya mengambil orang-orang asing. Kadang ikatan darah juga bisa dipanggil. Ibuku, ibumu, ayahmu, siapapun bisa masuk jika sudah ada yang membuka jalan. Bima mundur, menutup panci dengan keras. Tapi suaranya tetap terdengar dari dalam. Kini lebih keras. Bima, tolong jangan biarkan aku di sini. Pilihan yang mustahil. Pak pemilik kembali bicara. Kali ini dengan nada dingin. Kamu hanya punya dua pilihan. Buka panci itu sepenuhnya dan terima dia kembali. Tapi sebagai gantinya, kamu harus menggantikan posisinya di dalam. Atau biarkan dia tetap terperangkap dan kamu hidup tenang
menjadi penjaga baru bersama kami. Bima gemetar hebat. Tubuhnya seakan terhimpit udara pekat. Matanya berkokek-kokah, pikirannya kacau. Ia ingin menolong ibunya, tapi bagaimana mungkin ia sanggup masuk ke dalam panci itu? Dan kalau ia menolak, berarti ia rela membiarkan ibunya terus terjebak menjadi bagian rendang yang akan dimakan orang-orang setiap hari. Akhir malam itu lampu rumah makan berkedip. Semua pelanggan berhenti makan dan menoleh ke arah Bima serentak. Wajah-wajah kabur itu kini menampakkan gigi hitam berlumuran, sesuatu yang pekat. Pilih. Suara mereka bergema bersama, membuat lantai bergetar. Pilih. Bima terengah, lututnya lemas, tangannya gemetar di atas tutup panci kecil. Jika ia membukanya, ia tahu hidupnya berakhir. Jika ia tidak membukanya, ibunya akan tetap terperangkap. Dan di detik terakhir sebelum ia memutuskan, panci besar di tengah rumah makan menggelegak keras. Tutupnya hampir terlempar. Dari dalamnya muncul tanggen-tanggen kurus yang terikat benang merah, meraih ke arah Bima dengan jeritan memekakan telinga. Bima menjerit, menutup matanya rapat-rapat, dan gelap menelan semuanya. Bima membuka matanya perlahan. Ia tidak lagi berada di rumah makan itu, tapi di kamar kosnya sendiri. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di depan meja, panci kecil itu masih ada, tetap beruap, tetap menggoda, tetap mengerikan. Apakah semua itu mimpi? Batinnya. Namun ketika ia menoleh ke kaca jendela, pantulannya bukan dirinya sendiri. Di sana terlihat ibunya, berdiri di balik bayangan, menatap dengan wajah penuh luka. Bibirnya bergerak, seakan berkata sesuatu, tapi tidak ada suara keluar. Bima mundur ketakutan. Tidak, ini nyata, semua nyata. Ketukan tengah malam-malam itu, tepat pukul 12, terdengar ketukan di pintu kosnya. 3 kali. Tok, tok. Suara pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Bima, suara lirih terdengar. Itu suara ibunya lagi, sama persis. Bima mendekati pintu dengan langkah gemetar. Tangannya meraih gagang pintu, tapi ia ragu untuk membukanya. Kalau benar ibunya di luar, kenapa ia bisa muncul di sini? Bukankah ibunya tinggal di kampung jauh dari kota? Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Bima, buka. Nak, ibu kedinginan di luar. Air mata Bima menetes. Rasa rindu dan takut bercampur jadi satu. Tapi ia ingat kota-kota Pak pemilik rumah makan. Kalau kamu buka, kamu harus menggantikan posisinya. Dengan tubuh bergetar, Bima menahan diri. Bukan, itu bukan ibu. Ia bergumam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Suara dari dalam panci ketika ia berbalik. Panci kecil di meja bergetar sendiri. Tutupnya terangkat sedikit, dan suara ibunya kembali terdengar. Kali ini jelas sekali. Bima, kenapa kamu tidak menolong ibu? Tolong Bu, tolong. Selamatkan ibu. Tangisan itu begitu nyata, begitu memilukan, membuat hati Bima remuk. Ia ingin berlari, ingin kabur, tapi panci itu seolah menahannya di tempat. Bau rendang semakin menusuk, bercampur dengan bau anyir samar yang membuat perutnya mual. Tiba-tiba, uap dari panci itu membentuk sosok samar. Wajah ibunya penuh luka, kulitnya pucat, matanya sayu. Kalau kau tidak menolongku, aku akan terus di sini, Bima, katanya lirih. Bima menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga. Tidak, itu bukan ibu, itu jebakan. Jalan keluar yang tertutup putus asa. Bima membuka pintu kosnya, berniat kabur keluar. Namun yang ia lihat bukan lorong kos seperti biasanya. Di luar sana hanya ada satu jalan panjang dengan deretan rumah makan Padang di kiri dan kanan, berjajar tanpa akhir. Semua papan namanya sama, Sari Padang. Setiap rumah makan itu penuh lampu terang dan bau rendang. Dari dalam terdengar suara orang mengunyah, sendok garpu beradu,
dan tawa samar. Bima menutup pintu. Gemetar hebat. Jalan keluar benar-benar terkunci. Tamu tak diundang saat ia kembali ke kamar. Seseorang sudah duduk di kursinya. Pegawai muda yang dulu ia lihat di rumah makan, mata kosong, bibir pucat. Senyum tipis, ia duduk tenang, menatap Bima tanpa berkedip. "Kamu sudah dipilih," katanya datar. "Panci itu bukan sekadar jebakan. It's gerbang. Kalau kamu berani buka, kamu akan tahu kebenaran. Kalau kamu terus menolak, kau akan tetap terjebak di sini selamanya." Bima terhuyung mundur. "Apa maksudmu?" Pegawai itu hanya tersenyum. "Kamu tidak akan pernah bisa kabur, karena panci itu adalah bagian darimu sekarang." Benang merah yang kembali. Bima menunduk, dan dengan ngeri ia melihat benang merah kembali melilit tangannya. Kali ini lebih banyak, lebih tebal, merambat hingga ke lengan. Benang itu berdenyut seperti urat nadi, menjerit kuat, seakan menyatu dengan kulitnya. Ia berusaha menariknya, tapi benang itu menancap ke dalam dagingnya, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Setiap kali ia mencoba melepaskan, benang itu malah masuk lebih dalam. Pegawai itu berdiri perlahan. "Cepatlah pilih, sebelum semuanya terlambat." Semakin lama kamu menolak, semakin dalam ibumu tenggelam dalam rendang itu. Akhir yang menggantung. Bima berteriak histeris. Tubuhnya gemetar, matanya merah berair. Ia menatap panci di meja dengan penuh dilema. Tangannya terulur pelan, hampir menyentuh tutupnya. Namun di saat yang sama, pintu kamar berderit terbuka kembali. Dari celah pintu, tampak sosok lain masuk tinggi, kurus, wajahnya tidak jelas. Hanya dua mata merah yang berkilat. Sosok itu berjalan mendekat, dan setiap langkahnya membuat ruangan berguncang. Pegawai muda menunduk hormat pada sosok itu, lalu berbisik, "Dia datang untuk menjemputmu, Bima Mematung." Matanya melebar, jantungnya seperti akan pecah. Apakah ini akhir atau justru awal dari mimpi buruk yang lebih dalam? Bima berdiri kaku. Sosok tinggi kurus dengan mata merah itu terus melangkah ke arahnya. Bayangannya menjulur panjang hingga memenuhi kamar. Udara menjadi semakin dingin, napas terasa sesak, dan suara langkahnya seperti kendang kematian yang dipukul perlahan. Pegawai muda masih berdiri di sudut ruangan, tersenyum tipis. Sudah waktunya. Tidak ada lagi jalan keluar, Bima. Pertarungan dalam diri. Bima menatap panci kecil di meja. Suara ibunya kembali terdengar lirih, memohon, "Bima, tolong Bu." Ibu tidak tahan lagi di sini. Air mata jatuh begitu saja. Semua rasa bercampur jadi satu: takut, rindu, marah, sekaligus pasrah. "Kenapa harus aku? Kenapa harus keluargaku?" teriaknya. Sosok bermata merah itu berhenti tepat di depan Bima. Tubuhnya lebih tinggi dari pintu kamar. Kurus, tulangnya menonjol keluar dari kulit. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam tanah. "Karena kau sudah mencicipi rendang itu. Karena darahmu sudah terikat. Dan karena kami butuh penerus baru." Benang merah di tangan Bima semakin menjerat, hingga kulitnya berdarah. Rasa sakit itu seperti membakar, memaksa dia membuat pilihan. Membuka panci dengan gemetar. Bima mendekati panci kecil itu. Tangannya menempel di gagang tutupnya. Pegawai muda tersenyum lebar, sementara sosok bermata merah hanya dia menunggu. Perlahan, Bima mengangkat tutupnya. Uap hitam pekat langsung keluar, memenuhi ruangan. Bau rendang berubah menjadi busuk, bercampur dengan bau daging hangus dan darah kering. Di dalam panci, bukan rendang yang ia lihat. Ada wajah ibunya, utuh. Matanya berlinang air mata, mulutnya bergetar. "Bima, tolong tarik ibu keluar." Tangannya keluar dari dalam panci, berusaha meraih Bima.
pengorbanan Bima menatap tangan itu. Seluruh tubuhnya bergetar, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu jika ia menarik tangan ibunya keluar, ia sendiri yang akan masuk menggantikan. Itu harga yang harus dibayar. Pak, pemilik rumah makan tiba-tiba muncul di sudut kamar, duduk tenang seperti biasa. Kau sudah melihat kebenarannya, tinggal pilih, kau atau dia. Bima menutup matanya. Dalam pikirannya, ia teringat semua pengorbanan ibunya selama ini bekerja keras, memasak dengan tangan sendiri, selalu mendahulukan anaknya daripada dirinya. Dan kini, giliran Bima yang harus memutuskan. Dengan teriakan penuh putus asa, ia meraih tangan ibunya. Tarikan itu membuat benang merah di tubuhnya meledak pecah. Darah muncrat dari kulitnya. Tapi ia tidak peduli. Sosok ibunya perlahan tertarik keluar dari panci, sementara tubuh Bima sendiri tersedot masuk ke dalam. Ia menjerit, tapi genggamannya tidak pernah lepas. Di dalam panci kegelapan, pekat menyelimuti. Suara jeritan, tangisan, dan doa bercampur menjadi satu. Tubuhnya terhimpit banyak sosok, tangan-tangan yang terikat, benang merah, wajah-wajah yang tak asing para korban yang pernah ia lihat di rumah makan itu. Mereka menatapnya dengan mata kosong, lalu satu persatu mulai menggigit, mencakar, dan meraih tubuhnya. Selamat datang, selamat datang. Suara mereka bergema, menelan kesadarannya. Di luar, ibunya terbaring di lantai kamar, terengah tapi hidup. Ia menangis histeris, memanggil nama Bima berkali-kali. Namun panci kecil itu kini sudah tertutup kembali, berguncang hebat, seolah mengunci jiwa baru di dalamnya. Rendang terakhir Pak, pemilik rumah makan berdiri, tersenyum tipis. Anak yang baik, rela menggantikan ibunya. Itulah yang membuat rendang kami selalu istimewa. Ia menoleh ke pegawai muda. Bawa panci ini ke rumah makan. Besok harus ada sajian baru di etalase. Pegawai itu mengangguk, patuh, mengangkat panci kecil dengan hati-hati. Dari dalam terdengar samar-samar suara Bima, menjerit, memohon. Lalu perlahan berubah menjadi suara bisikan putus asa yang tak lagi jelas. Ibunya mencoba merebut panci itu, tapi sosok bermata merah menghadangnya. Sekali tatap, tubuhnya langsung lemas dan pingsan di lantai. Penutup yang gelap keesokan harinya. Rumah makan Padang itu kembali buka seperti biasa. Ramai, penuh tawa, penuh pengunjung yang lahap menyantap nasi rendang. Tidak ada yang tahu bahwa di setiap suap rendang yang mereka makan, ada jiwa baru yang berteriak dari dalam panci. Dan di antara suara itu, terdengar jelas jeritan Bima. Jangan makan, tolong, jangan makan. Namun, tidak ada yang mendengar. Atau mungkin, mereka hanya pura-pura tidak mendengar. Rumah makan Padang itu tetap berdiri, 24 jam, tidak pernah sepi, dan legenda baru mulai lahir. Rendang paling enak adalah rendang yang dimasak dengan tumbal jiwa. Cerita berakhir di sini, dengan Bima menjadi bagian dari rendang terakhir.